saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang sampaikan, ya saya sampaikan. Ingat minggu lalu, kemah suci sebagai wujud kerinduan hati Tuhan untuk menyatu dengan saudara dan saya. Dan kemah suci itu adalah saudara dan saya. Sekali lagi, kemah suci itu adalah saudara dan saya. Minggu lalu kita udah bahas tukang-tukangnya, yaitu Basaliel yang melambangkan Yesus. Sekarang kita bahas satu lagi, Aholiab. Aholiab. Saudara perhatikan, kita buka di Keluaran 26. Keluaran 26. Sorry. Oke. Bukan Keluaran 26. Kita lihat sekarang Keluaran 35 ayat 34. Siapa itu Aholiab? Keluaran 35 ayatnya ke-34. Keluaran 35 ayat 34. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Oke, lihat. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya, yaitu Basaliel, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Sekarang lihat, dari suku apa dia? Dari suku Dan artinya apa? Dan artinya apa? Dan kawan-kawan. Dan itu artinya hakim. Makanya Daniel artinya hakim Allah. Allah adalah hakim. Daniel artinya Allah adalah hakim. L-nya itu L artinya Allah. Arti Tuhan. Daniel artinya hakim. Daniel dialah hakim atau Allah lah hakim. Dan artinya hakim. Sekarang lihat Roh Kudus di Yohanes 16 ayat ke-9. Yohanes 16 ayat 9. Akan dosa karena mereka Ayat 8 dulu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dia akan menginsafkan dunia. Akan penghakiman. Dia adalah hakim. Aholiab artinya apa? Aholiab itu artinya kemah Bapa. Seperti Roh Kudus yang adalah Roh Allah. Anak siapa? Aholiab anak siapa tadi? Ahisamak.
Ahisamak artinya apa? Ahisamak artinya penolong. Lihat, jelas kan? Jelas gak? Yang membangun kemah suci siapa? Yesus dan Roh Kudus. Dibangunnya di mana? Dalam diri saudara, dalam diri kita. Roh Allah lagi dibangun, lagi membangun suatu tempat kediaman di dalam saudara dan saya. Ahisamak artinya penolong. Sekarang lihat, Roh Kudus juga sebagai penolong. Lihat di Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15. Yohanes 14 dulu ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, dia mengajar kita dan mengingatkan kita, dia menolong kita. Sekali lagi, dia akan menolong kita. Lihat Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia akan bersaksi tentang Kristus. Dia menolong saudara dan saya untuk menjadi saksi Tuhan. Ingat berapa minggu lalu saya bilang, minggu lalu saya ngomong, ingat fungsi Roh Kudus yang paling dasar apa? Menjadikan saudara saksi. Menjadikan saudara saksi Tuhan. Dimanapun saudara berada. Saudara ditolong untuk menjadi saksi Tuhan. Sekarang lihat. Roh Kudus menyertai Yesus. Roh Kudus juga menyertai Yesus di Kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Lihat, Allah menyertai dia lewat Roh Kudus. Sekarang lihat, kalau nggak salah Keluaran 31 ayat 6. Keluaran 31 ayat 6, juga aku telah menetapkan di sampingnya. Di sampingnya Aholiab bin Ahisamak. Terus? Dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Lihat ya. Identik gak? Identik gak? Sekali lagi, yang bangun siapa? Yesus lewat Roh Kudus. Bangunnya di mana? Di dalam kita. Kalau kemah suci itu terbangun di dalam saudara, saudara pasti jadi gereja. Sekali lagi, saudara adalah gereja. Lihat sekali lagi ulang 31 ayat 6. Dia akan mengerjakan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Di Yohanes 14, dia mengajarkan apa? Dia mengajarkan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat saudara. Ya, lihat di situ, Aholiab adalah seorang pengajar. Identik dengan Roh Kudus yang adalah pengajar. Di Yohanes 14 ayat 26. Fungsi Roh Kudus, dia ada reminder, mengingatkan.
Dia comforter, menolong. Dia teacher, mengajar. Dia membantu saudara dalam segala hal supaya kemah suci itu terbangun. Sekali lagi, dia membantu saudara dalam berbagai hal supaya kemah suci itu bisa terbangun. Amin. Oke. Gimana dasar pembangunannya? Gimana sih kemah suci itu bisa terbangun? Coba lihat Keluaran 25 ayat ke-1 dan seterusnya. Keluaran 25 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Keluaran 25 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, 2. katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Terdorong hatinya, bukan paksaan. Tuhan akan mengingatkan saudara dan mendorong saudara terus untuk saudara membangun kemah itu. Tuhan nggak maksa saudara ya, Tuhan nggak maksa saudara untuk cari dia. Nah, saudara bisa aja kalau dipaksa. Dibikin jatuh, nggak bangun, kakinya lumpuh, udah kerjaannya cuma begini doang. Tuhan bisa bikin saudara begitu. Tapi Tuhan nggak mau bikin saudara begitu. Tuhan mau tanpa paksaan saudara sukarela, terdorong hatinya untuk memberikan diri bagi Tuhan. Itu yang namanya persembahan. Bagaimana kemah suci dibangun? Saudara mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan. Roma 12 ayat kedua. Oke, 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kalau persembahannya mati, buat apa? Saudara masih hidup, saudara selama masih hidup, persembahkan semuanya buat Allah. Sekali lagi, selama saudara masih hidup, persembahkan semuanya buat Allah, jadi kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya saudara datang ke gereja, saudara angkat tangan, saudara la. Bukan. Ibadah yang sejati adalah kehidupan sehari-hari yang menampilkan Kristus. Ibadah yang sejati adalah kehidupan sehari-hari yang menampilkan Kristus yang kudus. Amin. Oke, dasar pembuatannya adalah kerelaan. Bukan paksaan, tapi dorongan supaya saudara menyerahkan diri saudara kepada Allah. Bukan paksaan, tapi kerelaan saudara untuk menyerahkan hidup kepada Allah. Nah, sekarang saudara lihat cara berapa lama kemah suci dibangun? 9 bulan. Jadi seperti orang yang mengandung 9 bulan. Ya. Sekarang pemilihan tempat. Pemilihan tempatnya itu hal-hal yang luar biasa. Menurut saya ini sangat-sangat hebat cara Tuhan menerjemahkannya. Pemilihan tempat, coba lihat di Bilangan. Bilangan 1 ayat 51 sampai 53. Bilangan 1 ayat 51. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Waduh, saya suka itu bahasanya Pak Efrem. Kalau hukuman mati, waduh, saya rasa kalau Pak Efrem jadi hakimnya Sambo bertobat.
Ini mesti kita angkat jadi jaksa, hakim yang ngadilin Sambo. Oke, lihat ya. Jadi gini, saya ilustrasiin gini. Ini ada tiang awan di depan. Oke, orang Israel nunggu, tiang awannya jalan dari tempat itu, kemah sucinya dibongkar yang udah dibangun. Dia jalan kemana? Tiangnya berhenti, langsung dipagarin. Nggak boleh ada yang bisa mendekat. Paham gak sih? Paham? Lihat ya, ini cara peletakan, cara membuat, cara menentukan tempatnya. Lihat, perhatiin. Kemah, ini pertama dimulai dari tiang awan, yaitu kemuliaan Allah. Berjalan kemana? Berhenti di sini. Tuhan lagi bangun kemah ini di sini. Berhenti di sini. Tuhan bangun kemahnya di sini. Lihat, jangan biarkan tiang ini pergi dari saudara. Paham gak sih? Kalau saudara biarkan tiang ini pergi dari saudara, betapa bahayanya hidupmu. Kenapa? Itu yang disebut di Alkitab dibilang Ikabod. Ikabod tahu apa? Ikabod, kemuliaan Allah sudah minggat. Saya cuma bilang sama saudara, selagi ada kesempatan, cari Tuhan benar-benar. Sekali lagi, selama masih ada nafas di hidungmu, cari Tuhan yang benar. Jangan main-main. Terus ayat 52. Ayat 52. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya. Iya, orang Israel harus berkemah di kemahnya masing-masing terus. Dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Iya, 53. 53. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Oke, gambar yang minggu lalu bisa ditayangin. Yang kemah. Bukan, yang ada kemahnya. Ini memang ada kemahnya. Ini nanti ada panji-panjinya. Misalnya Yehuda di sini. Yehuda. Lihat ya. Pemilihan tempatnya. Saya bilang gini, pemilihan tempat. Ya, betul. Lihat, ini ada Panji Yehuda. Mereka berkemah di sini. Ini Dan di sini, selatan ada Ruben, di sini ada suku lain lagi. Nah, kemahnya di sini. Nah, orang Lewi itu ada di sini. Lihat, ngerti? Supaya apa? Supaya ini nggak boleh masuk. Ini nggak boleh mendekat. Kenapa? Ada kemuliaan Allah di sini. Yang lain nggak boleh dekat. Suku-suku ini nggak boleh dekat. Hanya orang Lewi. Kenapa hanya orang Lewi? Ada yang tahu jawabannya? Sekarang lihat di Keluaran 19 ayatnya ke-6. Lihat, save dulu gambarnya. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kamu, berarti semua suku dong. Betul nggak? Semua suku kerajaan imam. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lihat, semua suku. Tapi kenapa hanya orang Lewi? Ingat waktu orang Israel menentang Musa? Ingat? Tuh Musa bilang apa? Yang ikut aku, lewatin garis ini. Yang lewat cuman Lewi. Suku lain tidak bisa mendekat. Mereka tidak bisa menjadi imam. Imam hanya orang Lewi.
Mulai dari situ imam hanya orang Lewi. Oke. Tapi begitu Yesus mati, Yesus membuka akses yang tadinya tertutup. Kemah suci yang tadinya tertutup, ditutup oleh imam supaya nggak boleh masuk. Tuhan membuka akses supaya saudara dan saya bisa menjadi imam. Coba lihat di Wahyu 1, ayat 5 dan 6. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Lihat, dia telah lepasin kita dari dosa oleh kuasa darahnya. Terus ayat 6. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihat, hebat dah. Keluaran 19 ayat 6 semua jadi imam. Tapi Israel gagal. Yesus menjadi perantara. Dia mati di kayu salib supaya siapapun yang ikut dia bisa diangkat menjadi imam-imam. Saudara ditentukan nih sekarang, Israel bilang ya, semua saudara ditentukan untuk menjadi imam. Saudara bisa masuk, tadi gambar tadi. Saudara bisa punya akses ke sini. Kenapa? Karena saudara imam. Yang tadinya terisolir, terblokir di sini, saudara bisa masuk. Kenapa? Karena saudara imam. Pemilihan tempat. Pertama, saudara dipanggil. Pertama, saudara dipanggil. Kedua, saudara dipisah. Setelah saudara dipisah, kemudian berikut saudara dipagari. Lihat cara pemilihan tempatnya. Perhatiin. Saudara sudah dipanggil belum? Saudara terpanggil untuk ikut Yesus? Saudara ngerasa gak saudara sudah dipisah? Dipisah sama apa? Benar gak? Benar gak sudah terpisah? Atau masih serupa dengan dunia? Kenapa jadi ragu? Nah, begitu saudara sudah dipilih, nih ya, awan kemuliaan sudah ada dalam saudara. Begitu awan itu ada dalam saudara, saudara mulai dipisahin dari dunia. Orang dunia akan bilang, ih, lu aneh lu. Tambah, saya bilang ya, maaf ya, dengar baik-baik ya. Tambah saudara dekat Tuhan, tambah orang-orang bilang aneh. Kalau saudara belum dipandang aneh oleh orang dunia, berarti saudara belum terpisah. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti ya? Setelah saudara dipisah, emang dipisah begitu aja? Enggak, saudara dipagarin. Dipagarin. Artinya apa? Saudara dijaga di situ. Supaya apa? Supaya tidak ada yang bisa menyentuhmu. Seperti tadi, sini. Begitu kemuliaan Allah turun di sini, orang Israel langsung berkemah di sini. Ini langsung dipisahin. Tempat ini langsung dipisah, langsung dipagarin. Dipagarin sama siapa? Sama para imam. Supaya nggak ada yang bisa masuk ke sini. Sadar nggak saudara sudah dipanggil? Sadar nggak saudara sudah dipisahin dari dunia? Sadar nggak saudara? Saudara sudah dipagarin sama pagar berapi dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan sempurna luar biasa sama hidup.
Coba lihat Bilangan 9 ayat 17. Bilangan 9 ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Lihat ya, ini cara menentukan tempatnya. Berdasarkan awan itu. Bisa bayangin? Saudara coba tutup mata, saudara bayangin, ternyata awan itu ada di dalam diri saudara. Ternyata awan itu ada di dalam diri saudara. Dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri saudara, sedang membangun kemahnya. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara telah menjadikan hidup saudara sebagai tempat kediaman di mana Tuhan betah? Tahu betah? Betah. Bahasanya betah. Kerasan. Kalau kekerasan lain lagi. Kerasan. Senang gitu tinggal di dalam diri saudara. Nyaman dalam diri saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara membuat Tuhan nyaman dalam diri saudara? Apakah saudara merasa saudara sudah dipisah dari dunia? Ini yang namanya dikuduskan. Apakah saudara sudah kudus? Belum. Tapi saudara sedang dalam proses pengudusan. Saudara sedang dalam proses pengudusan. Kita belum kudus. Tapi kita lagi di proses pengudusan. Kita lagi dipisahin. Sambil dipisahin, saudara pun dipagarin. Jadi Tuhan bilang, jangan sampai nih anak dicemari lagi sama dunia. Tuhan pakai segala cara, Tuhan buka tangannya, Tuhan bilang, ayo datang sama aku, datang sama aku, datang sama aku. Ayo bersekutu dengan aku. Saudara bersekutu dengan dia, saudara akan mendapatkan kekuatan untuk berkata tidak pada dosa. Kasihan dia keinjak sama saya. Saudara lihat ya, hebat nih. Terus Bilangan 3 ayat 38. Bilangan 3 ayat 38. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Lihat, Tuhan pagarin sedemikian rupa gak ada yang bisa mendekat. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam saudara. Saya mau gambarin satu perabot di dalam rumah Tuhan. Ini nih. Apa namanya? Mesbah dupa atau mesbah ukupan. Oke. Saudara lihat. Saya lupa di ayatnya di mana. 30 ayat 1. Oke. Keluaran 30 ayat 1. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Terus 2. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Lihat ya. Lihat. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Jadi bentuknya kayak segi 4, kubus. Betul? Tingginya berapa? 2 hasta. Sehasta lambang apa? 1 itu lambang kebulatan hati. 1 hati, tekad, 1 tekad.
Simak ya. Jadi untuk menyampaikan pujian penyembahan kepada Allah, untuk menyampaikan doa-doa syafaat, menyampaikan pujian kepada Allah, itu harus dengan kebulatan tekad. Nggak bisa Anda. Kita harus punya semangat untuk benar-benar, Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan luar biasanya, ini harus nyala terus-menerus. 24 jam harus nyala. Bisa bayangin? 24 jam saudara dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Selain dengan membangun terus hubungan antara saudara dengan Allah. Terus-menerus. Hubungan dengan Allah itu konstan, bukan koinsiden. Oke, begitu kita masalah baru cari Tuhan. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Lalalala. Bukan gitu caranya. Tapi saudara membangun hubungan dengan Allah terus-menerus. Ada masalah, enggak ada masalah, saudara bangun hubungan. Benar loh, benar. Saudara bangun terus hubungan dengan Tuhan dimanapun saudara berada, saudara akan terjaga sama hadirat Tuhan. Ada awan kemuliaan Allah yang ada bersama dengan saudara dan tanpa saudara sadar, saudara bangun terus hubungan dengan Allah. Saudara sadar gak? Saudara sedang membuat roh Allah nyaman di dalam saudara. Coba simak ya, simak. Ibu Wati datang ke rumah saya. Terus saya cuekin. Saya nggak ngobrol sama Bu Wati, saya cuekin aja. Bu Wati ngobrol sama tembok. Berapa lama ibu bisa tahan? Hah? Pulang langsung ya? Nggak ada ongkos, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ngapain? Ngobrol, becicak. Lihat ya. Saudara bayangin, saudara nyaman nggak kalau digituin? Sekali lagi, saudara nyaman nggak kalau digituin? Sekarang saudara bayangin ada roh Allah di dalam saudara, nyaman nggak saudara bikin gitu? Saya bilang sama saudara, saudara mungkin nggak nyadar selama ini keberadaan roh Allah itu. Yuk hiduplah suka-suka, hiduplah semau-maunya. Roh itu minggat dari saudara, yuk akan dijamah oleh masalah terus. Masalah bertubi-tubi, nggak stop-stop. Kenapa? Kita sendiri yang bikin, betul nggak? Kita sendiri yang izinin masalah itu datang. Kenapa? Karena kita mengizinkan dia menjamah kita. Masalah pasti ada, semua orang pasti punya masalah. Tapi ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah siapa? Yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sorry, maaf ya saya bilangnya. Betapa berbahayanya hidup kita. Kalau kita mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi, betapa berbahayanya hidup saudara ketika saudara mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saya datang misalnya ke rumah Bu Esther. Bu Esther nggak negur saya, nggak apa, dia diam aja seharian. Minggat saya. Ada roh Allah di dalam saudara, saudara ngajak ngomong. You ngobrol sama HP terus.
nggak ajak ngobrol Tuhan. Waduh, bahaya luar biasa. Betul nggak sih? Dimanapun saudara berada, saya ulang ya, dimanapun saudara berada, sebenarnya saudara bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Amin nggak? Saudara lagi jualan kayak Oya, lagi jualan di Kerawang, dia bisa bangun hubungan Tuhan, biar laku, laku loh. Ya, Pak Yogo lagi benerin mobil, saudara bisa, Pak Yogo bisa bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan, urapi tanganku Tuhan, supaya apa yang kukerjakan semua berhasil. Ya, coba kalau nggak doa, bisa copotin nggak bisa pasang gimana? Bisa ngebongkar nggak bisa masang, waduh bahaya luar biasa. Wi, jangan ya, Wi, Ari jangan dijadikan objek penderita lagi. Oke, sekarang saya bilang terakhir deh, terakhir karena itu masih panjang. Tahu Tuhan mau diterusin atau enggak, saya enggak tahu kapan. Coba lihat 26, Keluaran 26 ayat 15. Keluaran 26 ayat ke-15. Keluaran 26 ayat 15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Berdiri tegak. Lihat ya. Gambar, bisa gambar. Ya, dinding kemah terdiri dari papan-papan yang berdiri tegak. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Gereja tersusun rapi, kaum beriman. Itu gereja harus berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang kacau balau. Saya ulang sekali lagi. Gereja harus berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang porak-poranda. Ya nggak usah deh, kalau nggak ketemu nggak usah, nggak apa-apa. Sekarang lihat ayat berikutnya. Terus baca ayat 16. Ya, kembali ke gambar tadi nanti habis ini ya. Ya. Keluaran 26 ayat 16. 10 hasta panjangnya, 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Oke, terus lanjutkan 17. Ini semua ada artinya. Sebenarnya angka-angka ini semua ada artinya. Tapi kalau dibahas, nggak selesai. Terus? 17, tiap-tiap papan harus ada dua pasaknya, terus disekang satu sama lain. Demikianlah harus kau berbuat dengan segala papan kemah suci. Iya. Sekarang lihat gambar tadi. Bukan itu, yang tadi barusan. Yang 2 papan. Iya. Setiap papan harus punya dua pasak. Pasak tuh begini. Nanti papannya ini disambung. Pasak. Ini pakai bahasa Ibrani, pakai katanya yad, yang artinya tangan. Jadi kalau saudara adalah gereja, saudara harus berpegangan tangan satu dengan yang lain, saling membangun. Itu makna yang pertama. Dan makna yang berikutnya, saudara berpegangan pada dasar iman. Berpegang pada dasar iman. Tangan juga berarti melakukan. Yang ketiga, tangan juga berarti melakukan.
pekerjaan, mengerjakan sesuatu. Oke. Tangan berarti berpegangan satu dengan yang lain. Tangan berarti mengerjakan sesuatu. Tangan juga berarti berpegang pada dasar iman, dan tangan juga berarti mengerjakan, melakukan firman Tuhan. Jadi di sini berkata apa? Iman bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Amin. Ingat, saya pernah ngomong apa? Love is not acting. Love itu action, bukan acting. Berapa banyak cintanya acting? Oke. Kalau di foto, lagi bagi-bagi sembako, foto. Foto, bagi sembako, kasih. Itu acting. Action itu melakukan tanpa dilihat orang. Dan berapa banyak orang Kristen seperti ini. Memberi, tapi melihat. Tangan yang dipakai untuk memberi, itu bermata. Kenapa? Ketika diberi, pakai buat apa lu? Jajan apa? Diperhatiin, apa yang dia beri, diperhatiin. Itu memberi dengan bermata. Memberi itu begini, beri. Bu, saya tergerak. Oke, terserah ibu. Kenapa? Karena ketika gerakan ada, itu pasti dari Tuhan. Amin. Itu caranya. Jadi tangan berarti melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 bilang, firman bukan hanya mendengar tapi juga melakukan. Lihat Abraham. Abraham dibenarkan. Abraham dibenarkan kenapa? Karena dia menyerahkan Ishak. Karena dia menyerahkan anaknya. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau iman nggak ada perbuatan, bukan iman. Saudara bilang, saya orang beriman, saya orang percaya. Perbuatan lu hancur. Hidup lu sembrono. Saya bilang, mana orang berimannya? Orang beriman bukan begitu. Kalau saudara bilang, saya orang beriman, lakukan firman. Saudara bilang, saya orang beriman, do it. Do it, bukan duit. Orang beriman, urusannya duit. Otaknya cuma duit aja. Gak gitu. Orang beriman, do it, lakukan. Kerjakan. Apa yang ku bisa kerjakan, ku kerjakan. Do it, bukan duit. Amin? Oke, amin. Kita lanjutkan nanti kapan-kapan. Tuhan berkati.